Langit Surabaya siang itu tampak pucat, seolah menyimpan rahasia yang berat. Di lantai 3 Hotel Majapahit, ruang ganti pengantin dipenuhi aroma bunga melati dan denting lembut gamelan yang samar terdengar dari aula pernikahan. Cermin besar di hadapan Alia memantulkan sosok gadis bergaun putih dengan wajah yang tak sepenuhnya tenang, mata beningnya bergetar, bukan karena bahagia, melainkan karena rasa gugup yang tak ia pahami. Sudah hampir 2 tahun ia menanti hari ini. Sejak Reza melamarnya di bawah hujan di Taman Bungkul, dengan cincin sederhana dan janji untuk tidak pernah melepaskan tanganmu, apapun yang terjadi. Alia percaya. Reza adalah rumahnya, pikirnya saat itu. Lelaki yang menatapnya dengan tatapan teduh penuh keyakinan, seolah dunia ini bisa runtuh dan ia tetap akan melindunginya. Namun pagi ini terasa berbeda. Senyum Reza saat menjemput tamu di aula terlihat kaku. Tatapannya sesekali mengarah ke arah pintu keluar, bukan ke altar di depan. Alia menatap dirinya lagi di cermin. "Kau kenapa, Alia?" Gumamnya lirih. "Ini hari bahagiamu, bukan hari pemakaman." Ia tertawa hambar, mencoba menertawakan rasa canggunnya sendiri. Tapi tawa itu justru terdengar seperti napas terakhir seseorang yang kelelahan berbohong kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuatnya menoleh. Suster pengantin yang membantunya berdandan berkata, "Sebentar lagi waktunya, Mbak Alia. Pengantinnya sudah siap di aula." Alia mengangguk. "Iya, sebentar." Ia menunduk, jari-jarinya gemetar saat merapikan renda di gaunnya. Namun baru beberapa detik setelah suster itu keluar, suara langkah cepat mendekat. Pintu ruang ganti dibuka dengan tergesa, tanpa ketukan kali ini. "Reza." Wajahnya pucat, matanya liar seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Jas hitamnya berantakan, dasinya miring, keringat menetes di pelipisnya meski ruangan itu ber-AC. "Alia," suaranya rendah tapi mendesak. "Kita harus pergi. Sekarang juga." Alia berdiri, mematung. "Reza? Kau kenapa?" Ini pernikahan kita. Semua orang menunggu di bawah." Reza melangkah cepat, memegang tangannya erat. Cengkeramannya begitu kuat hingga membuat jemari Alia terasa nyeri. "Dengar aku baik-baik. Batalkan semuanya. Jangan keluar ke aula. Sekarang juga kita harus keluar dari hotel ini." "Reza, kau bicara apa sih?" Alia berusaha menarik tangannya, tapi Reza tak melepas. Tatapan matanya tajam, namun ada sesuatu di dalamnya, ketakutan yang nyata. Reza menatap sekeliling, memastikan mereka berdua saja, lalu berbisik sangat pelan di dekat telinganya, "Kalau kau tetap di sini, kau bisa mati." Jantung Alia serasa berhenti berdetak. "Mati? Apa maksudmu?" "Tidak ada waktu." Reza menariknya, membuka pintu darurat di sisi ruang ganti. "Aku akan jelaskan nanti kalau kita sudah aman. Sekarang tolong, percayalah padaku." Alia terpaku, pikirannya kacau. Di luar, suara MC sudah mulai mengumumkan, "Kepada para tamu undangan yang terhormat, sebentar lagi pengantin wanita akan memasuki ruangan." Namun di dalam ruang ganti itu, pengantin wanitanya justru menatap gaun putihnya sendiri dengan perasaan dingin dan asing. "Reza, kalau ini lelucon. Alia, demi Tuhan, ikut aku sekarang." Nada suaranya pecah, nyaris seperti jeritan tertahan. Sesuatu dalam intonasi itu membuat Alia tahu, ini bukan lelucon. Tanpa sempat mengganti pakaian, Reza menarik Alia keluar melalui pintu darurat. Heelsnya hampir patah, ujung gaun putihnya terseret debu di tangga sempit. Dari celah jendela kecil, ia sempat melihat aula pernikahan, lampu-lampu kristal berkilauan, para tamu menatap ke arah panggung kosong, dan ibunya yang duduk di kursi barisan depan dengan ekspresi bingung mencari-cari dirinya. "Reza, ibuku di sana. Alia, nanti aku jelaskan semuanya." Mereka terus menuruni tangga darurat yang berbelok-belok. Suara langkah mereka bergema, bercampur dengan napas terengah dan degup jantung yang saling berpacu. Saat tiba di lantai dasar, Reza membuka pintu keluar belakang hotel, jalan servis yang biasa dipakai karyawan. Udara panas Surabaya langsung menyerbu masuk. Mereka berlari ke arah parkiran belakang. Alia masih setengah menangis, setengah tak percaya. "Kau gila, Reza. Aku bahkan belum tahu apa yang terjadi. Kita sedang menikah. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja."
Reza memegang wajahnya, menatapnya dalam-dalam. Alia, tolong percayalah padaku kali ini saja. Satu kali ini. Tatapan itu membuat Alia terdiam. Ia tak tahu kenapa, tapi rasa takut di mata Reza begitu nyata, sampai-sampai ia tak sanggup menolak. Mereka masuk ke mobil hitam yang diparkir di sudut parkiran. Reza menyalakan mesin dengan tangan gemetar, lalu melaju keluar tanpa menoleh ke belakang. Di spion, Alia melihat Hotel Majapahit menjauh. Bangunan megah itu kini tampak seperti bayangan masa lalu yang mengancam menelannya kembali. Hujan turun tiba-tiba ketika mereka sudah memasuki Jalan Raya Darmo. Tetes-tetes air membasahi kaca mobil, membuat dunia di luar tampak kabur. Alia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Reza, apa yang sebenarnya terjadi? Suaranya parau. Kau bilang aku bisa mati. Dari siapa? Dari apa? Reza menatap jalan tanpa menjawab. Matanya fokus, rahangnya mengeras. Aku janji akan jelaskan semuanya, tapi tidak sekarang. Mereka mungkin masih mencari kita. Mereka? Siapa mereka? Reza tak menjawab. Ia menyalakan wiper, mempercepat laju mobil. Di dashboard, jam digital menunjukkan pukul 12.37 siang, waktu yang seharusnya mereka berdua berdiri di depan penghulu, mengucap ijab kabul. Kini yang ada hanya suara mesin, hujan, dan detak jantung Alia yang berpacu tanpa arah. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di pinggir jalan sepi di daerah Waru, perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. Reza menatap sekeliling, lalu mematikan mesin. Hujan sudah reda, menyisakan kabut tipis dan aroma tanah basah. Alia masih memegang ujung gaun putihnya yang kotor, matanya sembab. Reza, tolong jangan diam saja. Aku tidak kuat kalau tidak tahu apa-apa. Reza menatapnya lama, lalu menunduk. Aku tahu, Alia. Tapi kalau aku bilang sekarang, kau mungkin tidak akan percaya padaku. Atau lebih buruk lagi, kau akan membenciku seumur hidup. Alia menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang lagi. Kau pikir aku tidak sudah setengah gila sekarang? Katakan saja. Reza memejamkan mata, menarik napas dalam. Kita belum aman. Aku tahu satu tempat di Sidoarjo. Rumah lama peninggalan nenekku. Di sana aku bisa jelaskan semuanya dengan tenang. Alia terdiam. Ia merasa tubuhnya lemah, seperti kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Tapi ia tak punya pilihan lain. Ia menatap Reza, lelaki yang baru beberapa jam lalu ia panggil calon suami, kini tampak seperti orang asing. Ia hanya bisa berbisik lirih, kalau kau bohong, Reza, aku akan menyesal pernah mengenalmu. Reza menatapnya sekilas, lalu menyalakan mesin lagi. Aku tidak bohong, Alia. Aku justru sedang mencoba menyelamatkanmu dari kebohongan yang lebih besar. Mobil itu kembali melaju, meninggalkan Surabaya yang perlahan tenggelam di balik langit mendung. Di kursi penumpang, Alia menatap gaun putihnya, gaun yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti kain kafan. Dan di dalam hatinya, sebuah pertanyaan berputar tanpa henti. Apa sebenarnya yang Reza sembunyikan dariku? Malam mulai turun ketika mereka sampai di jalan kecil menuju Sidoarjo. Lampu-lampu kota sudah jarang, digantikan oleh kebun dan pepohonan yang gelap. Reza memarkir mobil di depan rumah tua dengan cat dinding yang mengelupas, pagar besi berkarat, dan jendela yang setengah pecah. Ini tempatnya? Tanya Alia pelan. Reza mengangguk. Ya, tidak ada yang tahu rumah ini masih ada. Aman untuk malam ini. Mereka masuk. Bau lembab menyambut dari dalam. Lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Di ruang tamu, Reza menyalakan lilin karena listrik belum tersambung. Alia duduk di kursi tua, menatap bayangan api lilin di dinding. Kau harus bicara sekarang, Reza. Aku sudah cukup diam. Reza terdiam lama. Suara hujan kembali turun, menetes di atap seng. Ia berjalan mendekat, menatap Alia dengan sorot mata yang nyaris putus asa. Alia, katanya pelan. Sebelum aku jelaskan semuanya, aku ingin kau tahu satu hal dulu. Apa? Pernikahan tadi seharusnya bukan milik kita. Alia menatapnya dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Namun sebelum Reza sempat menjawab, suara derit di luar rumah membuat keduanya menoleh. Seseorang sepertinya melangkah di halaman. Reza langsung mematikan lilin,
menempelkan jari di bibir Alia, memberi isyarat diam. Suara langkah itu berhenti di depan pintu. Lalu, 3 ketukan pelan terdengar. Tok, tok, tok. Alia menahan napas, dan di kegelapan, ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Reza meraih sesuatu dari saku jasnya, bukan senjata, tapi selembar amplop coklat tebal yang lusuh. Ia berbisik di telinga Alia, dengan suara nyaris tak terdengar, kalau mereka berhasil masuk, lari lewat pintu belakang. Dan jangan pernah buka amplop ini sebelum aku bilang waktu yang tepat. Alia hanya sempat berbisik, Reza, siapa mereka? Reza menatapnya terakhir kali, mata itu basah oleh sesuatu yang mirip penyesalan. Orang-orang yang seharusnya jadi keluargamu, suara hujan malam itu seperti jeritan halus di balik tirai gelap. Di rumah tua peninggalan nenek Reza, udara dingin menekan dari segala arah, membawa aroma kayu lapuk dan tanah basah yang menembus sampai ke tulang. Alia duduk kaku di kursi rotan, masih mengenakan gaun pengantinnya yang kini kotor dan kusut. Rambutnya basah oleh sisa hujan, matanya sembab, namun lebih dari segalanya, ia ketakutan. Reza berdiri di dekat jendela yang tertutup tirai. Tubuhnya tegang. Ia memegang telepon genggam yang layarnya sudah retak. Cahaya dari layar ponsel itu memantulkan bayangan wajahnya yang letih, pucat, dan tampak jauh lebih tua dari usianya yang baru 30. Alia menatapnya dengan suara serak. Reza, kau belum menjelaskan apapun. Siapa mereka yang tadi mengetuk? Kenapa kita bersembunyi? Dan apa maksudmu tadi, pernikahan itu bukan milik kita? Reza tak menjawab segera. Ia menghela napas panjang, lalu mematikan ponselnya. Kau ingat 3 hari lalu, saat aku bilang harus pergi ke Jakarta sebentar? Alia mengangguk pelan. Kau bilang urusan kerja. Ada proyek kantor. Reza menatapnya. Aku bohong. Alia tertegun. Bohong? Untuk apa? Reza berjalan perlahan ke arahnya, suaranya nyaris bergetar. Aku ke Jakarta bukan untuk kerja. Aku dipanggil seseorang. Orang yang selama ini menyembunyikan rahasia tentang keluargamu. Alia menatapnya bingung. Rahasia apa? Kau bicara apa sih, Reza? Reza menunduk. Tentang kematian ayahmu. Darah Alia seakan berhenti mengalir. Ia berdiri spontan. Kau, apa maksudmu? Ayahku meninggal karena serangan jantung. Semua orang tahu itu. Tidak, Alia. Reza menatapnya dalam-dalam. Ayahmu dibunuh. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di tengah keheningan. Hujan di luar terdengar makin deras, seperti menertawakan keterkejutan yang kini menyayat dada Alia. Apa kau dengar dirimu sendiri? Katanya dengan suara bergetar. Jangan main-main, Reza. No. Aku tidak bermain, Alia. Reza membentak, suaranya pecah oleh rasa putus asa. Aku sudah lama tahu, tapi aku tidak bisa bilang apa-apa. Mereka mengancamku. Mereka mengancam kita. Alia mundur 1 langkah, tubuhnya bergetar. Siapa mereka yang kau maksud, Reza? Siapa yang membunuh ayahku? Reza memejamkan mata, suaranya lirih. Orang-orang yang hadir di pernikahan kita hari ini. Alia membeku. Suara hujan lenyap dari telinganya, digantikan oleh dengung aneh. Ia mencoba mengingat wajah-wajah yang hadir tadi. Ibunya, keluarga besar, sahabat-sahabatnya, beberapa rekan kerja, dan... Tidak mungkin. Reza melanjutkan, Alia, keluarga ibumu, mereka bukan seperti yang kau kira. Ada bisnis gelap di balik perusahaan yang ayahmu dirikan. Ketika ayahmu menolak melanjutkan kerjasama itu, dia dibungkam. Dan saat aku berusaha mencari tahu kebenarannya, aku menemukan nama kita ada dalam daftar berikutnya. Alia menatapnya tanpa suara. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Dunia di sekitarnya terasa bergoyang. Tapi kenapa kau? Kenapa kau tahu semua ini? Tanyanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Reza menunduk. Karena sebelum aku mengenalmu, aku pernah bekerja untuk mereka. Alia terhenyak. Kau? Apa? Reza mengangguk lemah. Aku dulu bagian dari mereka. Aku ikut dalam urusan-urusan kotor itu. Aku bahkan pernah diperintah untuk mengawasi keluargamu. Tapi aku jatuh cinta padamu, Alia. Itu kesalahan terbesar sekaligus satu-satunya hal yang benar dalam hidupku. Alia merasa napasnya sesak.
Ia menatap lelaki itu dengan mata yang kini dipenuhi air mata dan kebencian yang bertumbuh bersamaan. Jadi semua ini, dari awal kau hanya mata-mata mereka? Kau mendekatiku karena perintah? Reza memegang bahunya, matanya memohon. Awalnya iya. Tapi kemudian semuanya berubah. Aku sungguh mencintaimu. Aku mencoba keluar dari mereka. Tapi saat mereka tahu kita akan menikah, mereka menyiapkan sesuatu di upacara tadi. Sesuatu yang tidak boleh terjadi, makanya aku menarikmu keluar dari sana. Alia mendorong tangannya dengan kasar. Kau ingin aku percaya begitu saja setelah semua kebohonganmu? Kalau aku tidak menarikmu keluar, kau sudah jadi korban, Alia. Suara mereka menggema di ruangan tua itu. Hujan, petir, dan angin malam bersatu dalam simfoni yang menegangkan. Alia menatap Reza lama, di matanya ada cinta yang retak, ketakutan, dan kemarahan yang saling berbenturan. Keluar dari mereka? Tanya Alia pelan. Mereka itu siapa sebenarnya, Reza? Mafia? Jaringan bisnis gelap? Reza terdiam. Lalu, perlahan, ia membuka amplop coklat yang tadi ia sembunyikan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa foto tua dan sebuah dokumen. Foto-foto itu menampilkan wajah seorang pria paruh baya yang tersenyum di samping seorang wanita muda, ayah dan ibunya Alia. Tapi di salah satu foto, di pojok belakang, tampak Reza berdiri dengan pakaian hitam, beberapa tahun lebih muda. Alia menatap foto itu dengan tangan gemetar. Ini waktu ulang tahun pernikahan mereka. Kau ada di sana. Reza menunduk. Aku salah satu pengawal pribadi ayahmu. Tapi di balik itu, tugasku adalah memastikan semua dokumen perusahaan tetap di tangan pihak yang mendanai bisnis gelap itu. Alia menarik napas panjang, mencoba mencerna. Jadi kau tahu siapa pembunuh ayahku? Reza menatapnya. Aku tahu. Dan mereka masih hidup. Hening panjang menyelimuti ruangan. Lalu tiba-tiba, dari luar terdengar suara mobil berhenti. Lampu menyorot ke jendela, menembus tirai lusuh. Reza langsung memadamkan lilin. Mereka sudah menemukan kita, katanya cepat. Kau harus pergi lewat belakang. Alia panik. Tidak. Aku tidak mau lari tanpa tahu apa-apa. Reza menggenggam wajahnya, matanya serius tapi lembut. Kau harus percaya padaku sekali lagi, Alia. Aku akan menahan mereka. Pergilah ke rumah kosong di ujung jalan besar, dekat pohon beringin. Aku akan menyusul setelah aman. Aku tidak mau meninggalkanmu. Kalau kau tetap di sini, semua ini sia-sia. Reza membentak lirih, lalu membuka pintu belakang. Pergi, Alia. Sekarang. Ketukan keras di pintu depan menggema. Tok, tok, tok. Seseorang di luar berteriak, Reza. Kami tahu kau di dalam. Serahkan perempuan itu. Alia menatap Reza untuk terakhir kali, lalu berlari keluar, menembus hujan deras. Gaun putihnya terseret lumpur, rambutnya menempel di wajah. Suara petir memekakkan telinga, tapi langkahnya tak berhenti. Ia menengok sekali, melihat Reza di ambang pintu, menatapnya dengan sorot mata yang dalam, penuh pesan tak terucap. Lalu pintu itu ditutup keras dari dalam. Beberapa detik kemudian, suara tembakan terdengar. Dor! Dor! Alia menjerit, namun terus berlari. Jantungnya berdebar seperti genderang perang, napasnya tersengal, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabut basah. Ia akhirnya tiba di jalan besar yang dimaksud Reza. Di sana, di antara gelap dan suara hujan, tampak rumah kosong dengan papan nama tua yang nyaris jatuh. Alia masuk dengan langkah tergesa, pintunya berat, berkarat. Di dalam, hanya ada debu dan bayangan. Ia bersandar di dinding, menangis tanpa suara. Reza, bisiknya. Tolong jangan mati. Namun dari kejauhan, suara langkah mendekat. Bukan satu, tapi 2, 3, mungkin lebih. Alia menahan napas, tubuhnya kaku. Pintu rumah itu berderit. Seberkas cahaya senter menembus gelap. Suara berat seorang pria terdengar. Dia pasti ke arah sini. Alia menggigit bibirnya, menahan isak. Ia merunduk di balik meja kayu tua, jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut suaranya sendiri akan mengkhianatinya. Langkah-langkah itu berhenti di tengah ruangan. Senter berputar, menyapu dinding. Perempuan itu harus kita bawa hidup-hidup, kata suara lain, dingin dan tegas. Dan kalau Reza masih hidup? Tanya yang pertama. Bunuh,
Alia menutup mulutnya rapat-rapat, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa, semoga Reza masih hidup. Namun di luar rumah itu, suara ledakan kecil terdengar, diikuti cahaya merah yang membelah langit malam. Api? Dari arah rumah tempat mereka tadi bersembunyi. Alia menjerit tertahan. Reza! Ia hampir berlari keluar, tapi langkah-langkah para lelaki itu bergerak cepat mendekat. Ia mundur, terantuk dinding, menahan napas tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang, tangan seseorang. Alia menoleh dengan kaget, hampir berteriak, tapi suara itu berbisik cepat di telinganya. SSST, aku ini, Alia. Reza. Wajahnya kotor, ada darah di pelipisnya, tapi matanya masih hidup. Ia menarik Alia ke sudut ruangan, lalu menunjukkan lubang kecil di lantai. Jalan bawah tanah. Cepat! Tanpa berpikir lagi, Alia masuk ke dalam lubang itu, merangkak bersama Reza di lorong gelap yang lembab dan sempit. Suara orang-orang di atas mereka masih terdengar samar. Saat akhirnya mereka keluar di balik semak-semak di kebun belakang, Alia menangis lega. Reza tersenyum lemah, menatapnya. Kau selamat. Alia menampar pipinya keras. Bodoh, kau hampir mati karena aku. Reza hanya tertawa kecil, napasnya berat. Lebih baik mati bersamamu, daripada hidup dengan dosa yang belum kutebus. Hujan terus turun. Di tengah malam dan ketakutan, keduanya berdiri saling menatap, dua jiwa yang terjerat di antara cinta dan kebohongan, di tengah dunia yang kini berbalik melawan mereka. Namun Reza tahu, ini baru permulaan. Karena di dalam jasnya yang basah, masih terselip satu dokumen yang belum sempat ia tunjukkan pada Alia, dokumen yang bisa menjawab semuanya dan menghancurkan segalanya sekaligus. Udara dini hari di Sidoarjo dingin dan lembab, menyelimuti jalan-jalan kecil yang sunyi dengan kabut tipis. Di antara pepohonan jati yang berbaris seperti penjaga tua, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial yang sudah lama ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas, atapnya ditumbuhi lumut, dan jendela-jendelanya seperti mata kosong yang mengintai setiap pergerakan malam. Reza dan Alia berhenti di depan rumah itu. Napas keduanya terengah, tubuh mereka masih basah oleh hujan dan lumpur. Alia memegangi ujung gaun pengantinnya yang sudah compang-camping, sedangkan Reza menekan sisi perutnya yang berdarah, bekas peluru yang hanya menggores tapi cukup membuatnya lemas. Reza, kau terluka, bisik Alia cemas. Reza menatapnya lemah tapi tersenyum. Cuma luka kecil. Masuk dulu, sebelum ada yang melihat. Mereka mendorong pintu kayu besar yang berderit panjang, menghasilkan suara yang bergema di seluruh ruangan kosong. Di dalam, rumah itu terasa seperti museum yang mati. Perabotan tertutup kain putih berdebu, foto-foto hitam putih tergantung miring di dinding, dan aroma tua memenuhi udara. Alia memandangi sekeliling dengan hati yang campur aduk. Ini rumah siapa? Rumah nenekku, jawab Reza pelan. Tempat terakhir yang tak diketahui siapapun, bahkan oleh orang-orang itu. Alia membantu Reza duduk di sofa tua. Ia mengambil kain lusuh dari dapur, membasahinya dengan air dari ember, lalu membersihkan luka di perut Reza dengan tangan gemetar. Darah menodai jemarinya, tapi ia tidak peduli. Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal? Tanya Alia pelan sambil menatap luka itu. Tentang mereka. Tentang semua ini. Reza terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak. Karena aku ingin hidup tenang bersamamu. Aku kira aku bisa lepas dari masa lalu. Tapi ternyata masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, Alia. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Alia menatap wajahnya, lelaki yang dulu begitu dicintainya, kini tampak seperti orang asing yang menyimpan banyak rahasia. Siapa sebenarnya kau, Reza? Reza tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang getir. Aku dulu hanyalah anak dari keluarga biasa di Sidoarjo. Ayahku meninggal muda, ibuku bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga besar yang kelak menjadi majikan ayahmu. Alia menatapnya bingung. Keluargaku? Reza mengangguk. Ya, keluargamu yang di Surabaya. Mereka menolong ibuku, tapi dengan harga yang mahal. Aku tumbuh di lingkungan mereka, belajar banyak tentang dunia yang tidak seharusnya kulihat, uang, kekuasaan, dan darah. Suara hujan kembali terdengar di luar. Alia menatap jari-jarinya yang bergetar.
Jadi selama ini kau sudah mengenalku jauh sebelum kita bertemu? Reza menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku tahu tentangmu sejak kecil. Foto-fotomu ada di ruang kerja ayahmu. Kau sering datang ke kantor perusahaan bersama beliau. Aku ingat matamu, bahkan waktu itu. Alia terdiam, lalu tersenyum pahit. Kau mencintaiku sebelum aku tahu siapa kau, tapi kau juga memata-mataiku demi orang yang membunuh ayahku. Betapa ironisnya. Reza menunduk. Aku tidak bisa menyangkal itu. Tapi percayalah, aku mencoba keluar. Aku melapor ke seseorang di Jakarta yang bisa membantu kita membongkar semua ini. Tapi rencana itu gagal. Orang itu terbunuh sebelum aku sempat menyerahkan dokumen ini. Ia mengeluarkan amplop coklat yang sudah basah dan kotor. Alia memandanginya, hatinya berdegup keras. Apa isi amplop itu? Reza menatap amplop itu seperti menatap sesuatu yang bisa membunuh sekaligus menyelamatkan. Bukti tentang siapa dalang di balik kematian ayahmu, dan tentang siapa dirimu sebenarnya. Alia menatapnya tajam. Maksudmu? Reza menatapnya penuh rasa bersalah. Aku tidak bisa menjelaskannya semua malam ini. Kau harus istirahat dulu. Tubuhmu lelah, dan aku butuh waktu untuk memastikan kita benar-benar aman. Alia berdiri, menatap Reza dengan mata yang dingin. Kau masih menunda lagi, Reza? Setelah semua ini? Reza bangkit perlahan, menatapnya dengan tatapan yang letih. Aku tidak ingin kau tahu sesuatu yang belum siap kau terima. Alia mendekat, suaranya rendah tapi bergetar oleh amarah. Aku sudah kehilangan keluarga, pernikahanku hancur, hidupku berantakan dalam satu hari, dan kau pikir aku masih peduli tentang kesiapan? Katakan sekarang. Reza diam. Ia membuka amplop itu, mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sudah terlipat dan sedikit robek. Di halaman pertama, tertulis nama perusahaan keluarga Alia, PT Nirmala Group. Di bawahnya, daftar nama pemegang saham dan tanda tangan. Salah satunya, yang paling bawah, adalah nama Reza. Alia terperanjat. Apa ini? Reza menatapnya. Aku salah satu pemegang saham kecil. Tapi bukan itu yang penting. Lihat tanda tangan di sebelah kanan. Alia menunduk membaca. Matanya membesar perlahan. Nama itu, nama yang sudah tak asing baginya. Raisa Adinata. Ibunya. Alia menatap Reza tak percaya. Ibu? Tapi, dia tidak pernah tahu urusan bisnis ayahku. Reza menggeleng pelan. Ibumu tahu. Bahkan dia yang melanjutkan semua setelah ayahmu mati. Alia mundur, nyaris kehilangan keseimbangan. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bekerja sama dengan pihak yang sama yang membunuh ayahmu. Itu sebabnya aku harus menarikmu keluar dari pernikahan itu. Kenapa? Teriak Alia, air matanya mengalir deras. Kenapa aku? Apa yang mereka mau dariku? Reza menatapnya dalam-dalam. Karena mereka ingin menjadikanmu penerus. Dan, kau adalah satu-satunya pewaris sah dari semua harta dan rahasia kotor itu. Alia jatuh terduduk, menatap lantai kayu dengan tatapan kosong. Suara hujan kini terdengar seperti bisikan-bisikan setan yang menertawakannya. Dunia yang ia kenal selama ini runtuh begitu saja. Ibunya, wanita yang membesarkannya dengan penuh kasih, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Reza mendekat, berlutut di hadapannya. Alia, aku tahu ini sulit. Tapi kita harus bertahan hidup dulu. Kita bisa bongkar semuanya, bersihkan nama ayahmu. Tapi kalau mereka tahu kau masih hidup dan tahu kebenaran ini, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkanmu. Alia menatapnya dengan air mata yang tak berhenti. Dan kau akan apa? Reza menghela napas berat. Aku akan melindungimu. Sampai akhir. Dan kalau mereka menangkapmu? Reza tersenyum getir. Maka aku akan memastikan mereka tidak bisa lagi menyakitimu, bahkan jika itu berarti aku harus mati. Alia menunduk, menggenggam tangan Reza erat. Dalam genggaman itu, ada campuran cinta, ketakutan, dan rasa kehilangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa jam kemudian, Alia tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu gelap, menatap lilinnya nyalanya hampir habis. Angin malam berdesir melalui celah jendela, membawa suara jangkrik yang samar. Pikirannya kacau. Gambar wajah ibunya terbayang, tersenyum di depan altar, memeluknya di hari ulang tahun,
menangis saat ayahnya dimakamkan. Semua kenangan itu kini berubah menjadi teka-teki yang menakutkan. Benarkah semua itu kebohongan, Bu? Gumamnya. Benarkah kau bagian dari pembunuhan ayah? Tiba-tiba, langkah pelan terdengar dari arah dapur. Alia menegakkan tubuhnya. Reza? Panggilnya pelan. Reza? Ulangnya lagi. Sosok itu menoleh pelan, dan Alia menjerit tertahan. Itu bukan Reza. Wajah asing dengan luka di pipi, mengenakan jaket hitam basah oleh hujan. Mata pria itu dingin, menatapnya seperti seekor binatang yang menemukan mangsanya. Dor! Salah satu pria itu terjatuh. Reza muncul dari kegelapan, wajahnya penuh darah dan amarah. Ia menembak sekali lagi. Pria kedua roboh, senjatanya terlempar. Reza memeluk Alia yang menangis histeris. Aku sudah bilang, mereka tidak akan berhenti. Alia menatap tubuh-tubuh di tanah dengan ngeri. Berapa lama lagi kita harus lari, Reza? Reza menatap ke langit yang mulai memerah di ufuk timur. Sampai kita tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya. Dan aku tahu di mana kita bisa menemukan jawabannya, di rumah ibumu, di Surabaya. Alia menatapnya dengan mata yang merah dan penuh luka. Kau ingin aku kembali ke sana? Reza mengangguk. Ya, karena di sana, kebenaran terakhir menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka dimulai, Alia tak lagi merasa hanya takut. Ada sesuatu yang lain tumbuh di dadanya, amarah. Amarah yang siap menelan siapapun yang telah menghancurkan keluarganya. Pagi itu, langit Sidoarjo berwarna abu-abu kusam, seolah ikut menanggung beban kisah yang belum selesai. Kabut tipis menggantung di antara pohon jati, dan dari jendela rumah tua, Alia memandang jauh ke arah jalanan sepi yang berdebu. Di belakangnya, suara langkah Reza terdengar pelan, nyaris tak berani mendekat. Semalaman Alia tidak tidur. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan jemarinya dingin. Di meja kayu di depannya tergeletak dua foto yang diambil dari amplop coklat, satu foto ayahnya yang tersenyum memeluk ibunya, dan satu lagi, foto ibunya sedang berjabat tangan dengan seorang pria asing berjas hitam. Di pojok bawah foto itu, terdapat logo perusahaan keluarga mereka. Alia menatap foto itu lama, suaranya lirih seperti bisikan angin. Kenapa dia harus menipu aku? Reza diam. Ia berdiri di dekat dinding, menunduk dalam diam, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi peluru bagi hati Alia yang sudah penuh luka. Alia menoleh perlahan. Kau tahu semua ini dari awal, bukan? Reza menghela napas, lalu menjawab dengan suara serak. Tidak semuanya. Tapi cukup untuk tahu bahwa ayahmu dibunuh karena dia ingin berhenti. Dia tidak mau lagi terlibat dengan jaringan itu. Dia ingin membubarkan semuanya dan menyerahkan kasusnya ke polisi. Alia memejamkan mata. Tapi ibuku menghentikannya. Reza menatapnya dengan sedih. Ya? Karena kalau ayahmu buka suara, seluruh nama keluarga besar kalian akan hancur. Termasuk dia. Termasuk kau. Jadi ibuku membiarkan ayahku mati untuk menyelamatkan nama keluarga? Alia menatapnya dengan mata merah. Kau tahu apa rasanya, Reza? Melihat seseorang yang selama ini kau cintai ternyata hidup di atas kematian orang lain? Reza menunduk. Aku tahu, Alia. Aku tahu betul rasanya. Karena aku juga seperti itu. Alia memicingkan mata. Apa maksudmu? Reza menarik kursi, duduk di depannya. Ia menatap Alia dalam-dalam, seolah berusaha mengumpulkan keberanian terakhir yang tersisa. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Tentang aku. Tentang ayahmu. Tentang malam itu. Alia menegakkan tubuh. Malam apa? Reza menatap meja, lalu berbisik. Malam saat ayahmu meninggal. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Alia menatapnya dengan napas tercekat. Jangan bilang, kau? Reza mengangguk perlahan, air matanya menggenang di sudut mata. Aku ada di sana, Alia. Alia mundur spontan, kursinya bergeser hingga berderit keras di lantai. Tidak. Tidak. Katakan kalau itu tidak benar. Reza menatapnya dengan tatapan yang hancur. Aku tidak membunuhnya. Tapi aku yang membawanya ke tempat itu. Aku pikir itu hanya pertemuan biasa, urusan bisnis. Tapi mereka sudah menyiapkan jebakan. Mereka menembaknya di depan mataku. Aku ingin menolongnya, tapi aku ditahan. Mereka bilang,
Kalau aku buka mulut, mereka akan membunuh ibuku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Alia menutup wajahnya, terisak keras. Kau ada di sana, dan kau diam saja? Reza menunduk, suaranya pecah. Aku takut, Alia. Aku pengecut. Dan sejak malam itu, aku tidak bisa tidur tanpa melihat wajah ayahmu di mimpi. Berarti selama ini, setiap kali kau menatapku, setiap kali kau bilang mencintaiku, kau menyembunyikan dosa itu? Reza menatapnya dengan mata basah. Cinta itu justru yang membuat aku ingin menebus semuanya. Aku pikir kalau aku bisa menjagamu, aku bisa menenangkan arwah ayahmu. Tapi sekarang aku tahu, aku cuma menipu diriku sendiri. Alia berdiri, berjalan menjauh. Tangannya gemetar hebat, dadanya sesak seperti ditikam. Kau tidak tahu, Reza, kau tidak tahu rasanya mengetahui bahwa orang yang kucintai adalah orang yang membuatku kehilangan segalanya. Reza berdiri. Kau boleh membenciku, tapi biarkan aku menebusnya. Aku ingin melindungimu dari mereka, Alia. Dari ibumu, dari semua yang masih hidup dalam kebohongan. Alia menoleh, matanya penuh api. Kau pikir aku ingin perlindunganmu? Perlindungan dari seorang pengkhianat? Kata itu pengkhianat menghantam Reza seperti tamparan. Tapi ia tidak melawan. Ia hanya menatap Alia, matanya kosong, seolah menerima setiap luka yang keluar dari mulutnya. Aku memang pengkhianat, katanya lirih. Tapi aku pengkhianat yang mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Alia terdiam. Kata-kata itu seperti racun, manis, tapi mematikan. Ia membenci Reza, tapi di dalam hatinya, cinta itu masih ada, menggeliat dan menolak mati. Ia memalingkan wajah, tak sanggup menatap lelaki itu lebih lama. Pergilah, Reza. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Reza menggeleng lemah. Aku tidak akan pergi sebelum memastikan kau aman. Pergi? Teriak Alia. Kau sudah cukup menghancurkan hidupku. Apalagi yang ingin kau ambil dariku? Hening panjang mengisi ruangan. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya saksi dari dua jiwa yang terbelah antara cinta dan dendam. Reza akhirnya melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh. Wajahnya penuh kesedihan. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi kalau suatu saat kau tahu semuanya, kau akan mengerti kenapa aku melakukan ini. Pintu tertutup perlahan. Alia jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Beberapa jam kemudian, suara mobil terdengar di luar. Alia menatap dari jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah tua itu. 3 orang bersetelan gelap keluar. Salah satunya memegang telepon. Alia Reza Prameswari ada di dalam. Tangkap dia hidup-hidup, katanya dengan nada dingin. Alia terkejut, lalu menatap ke arah jalan lain. Reza baru saja berjalan menjauh ke arah kebun belakang, dan orang-orang itu belum menyadarinya. Tanpa berpikir, Alia keluar dari rumah, berlari ke arah Reza. Reza! Mereka datang! Reza menoleh, matanya membulat. Masuk, Alia! Sekarang juga. Namun sudah terlambat. Tembakan dilepaskan. Dor! Dor! Salah satu pria itu terjatuh. Reza muncul dari kegelapan, wajahnya penuh darah dan amarah. Ia menembak sekali lagi. Pria kedua roboh, senjatanya terlempar. Reza memeluk Alia yang menangis histeris. Aku sudah bilang, mereka tidak akan berhenti. Alia menatap tubuh-tubuh di tanah dengan ngeri. Berapa lama lagi kita harus lari, Reza? Reza menatap ke langit yang mulai memerah di ufuk timur. Sampai kita tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya. Dan aku tahu di mana kita bisa menemukan jawabannya, di rumah ibumu, di Surabaya. Alia menatapnya dengan mata yang merah dan penuh luka. Kau ingin aku kembali ke sana? Reza mengangguk. Ya, karena di sana, kebenaran terakhir menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka dimulai, Alia tak lagi merasa hanya takut. Ada sesuatu yang lain tumbuh di dadanya, amarah. Amarah yang siap menelan siapapun yang telah menghancurkan keluarganya. Pagi itu, langit Sidoarjo berwarna abu-abu kusam, seolah ikut menanggung beban kisah yang belum selesai. Kabut tipis menggantung di antara pohon jati, dan dari jendela rumah tua, Alia memandang jauh ke arah jalanan sepi yang berdebu. Di belakangnya, suara langkah Reza terdengar pelan, nyaris tak berani mendekat. Semalaman Alia tidak tidur. Matanya sembab, rambutnya kusut, dan jemarinya dingin.
Di meja kayu di depannya tergeletak 2 foto yang diambil dari amplop coklat, 1 foto ayahnya yang tersenyum memeluk ibunya, dan 1 lagi, foto ibunya sedang berjabat tangan dengan seorang pria asing berjas hitam. Di pojok bawah foto itu, terdapat logo perusahaan keluarga mereka. Alia menatap foto itu lama, suaranya lirih seperti bisikan angin. Kenapa dia harus menipu aku? Reza diam. Ia berdiri di dekat dinding, menunduk dalam diam, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi peluru bagi hati Alia yang sudah penuh luka. Alia menoleh perlahan. Kau tahu semua ini dari awal, bukan? Reza menghela napas, lalu menjawab dengan suara serak. Tidak semuanya. Tapi cukup untuk tahu bahwa ayahmu dibunuh karena dia ingin berhenti. Dia tidak mau lagi terlibat dengan jaringan itu. Dia ingin membubarkan semuanya dan menyerahkan kasusnya ke polisi. Alia memejamkan mata. Tapi ibuku menghentikannya. Reza menatapnya dengan sedih. Ya? Karena kalau ayahmu buka suara, seluruh nama keluarga besar kalian akan hancur. Termasuk dia. Termasuk kau. Jadi ibuku membiarkan ayahku mati untuk menyelamatkan nama keluarga? Alia menatapnya dengan mata merah. Kau tahu apa rasanya, Reza? Melihat seseorang yang selama ini kau cintai ternyata hidup di atas kematian orang lain? Reza menunduk. Aku tahu, Alia. Aku tahu betul rasanya. Karena aku juga seperti itu. Alia memicingkan mata. Apa maksudmu? Reza menarik kursi, duduk di depannya. Ia menatap Alia dalam-dalam, seolah berusaha mengumpulkan keberanian terakhir yang tersisa. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Tentang aku. Tentang ayahmu. Tentang malam itu. Alia menegakkan tubuh. Malam apa? Reza menatap meja, lalu berbisik. Malam saat ayahmu meninggal. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Alia menatapnya dengan napas tercekat. Jangan bilang, kau? Reza mengangguk perlahan, air matanya menggenang di sudut mata. Aku ada di sana, Alia. Alia mundur spontan. Kursinya bergeser hingga berderit keras di lantai. Tidak. Tidak. Katakan kalau itu tidak benar. Reza menatapnya dengan tatapan yang hancur. Aku tidak membunuhnya. Tapi aku yang membawanya ke tempat itu. Aku pikir itu hanya pertemuan biasa, urusan bisnis. Tapi mereka sudah menyiapkan jebakan. Mereka menembaknya di depan mataku. Aku ingin menolongnya, tapi aku ditahan. Mereka bilang, kalau aku buka mulut, mereka akan membunuh ibuku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Alia menutup wajahnya, terisak keras. Kau ada di sana, dan kau diam saja? Reza menunduk, suaranya pecah. Aku takut, Alia. Aku pengecut. Dan sejak malam itu, aku tidak bisa tidur tanpa melihat wajah ayahmu di mimpi. Berarti selama ini, setiap kali kau menatapku, setiap kali kau bilang mencintaiku, kau menyembunyikan dosa itu? Reza menatapnya dengan mata basah. Cinta itu justru yang membuat aku ingin menebus semuanya. Aku pikir kalau aku bisa menjagamu, aku bisa menenangkan arwah ayahmu. Tapi sekarang aku tahu, aku cuma menipu diriku sendiri. Alia berdiri, berjalan menjauh. Tangannya gemetar hebat, dadanya sesak seperti ditikam. Kau tidak tahu, Reza, kau tidak tahu rasanya mengetahui bahwa orang yang kucintai adalah orang yang membuatku kehilangan segalanya. Reza berdiri. Kau boleh membenciku, tapi biarkan aku menebusnya. Aku ingin melindungimu dari mereka, Alia. Dari ibumu, dari semua yang masih hidup dalam kebohongan. Alia menoleh, matanya penuh api. Kau pikir aku ingin perlindunganmu? Perlindungan dari seorang pengkhianat? Kata itu pengkhianat menghantam Reza seperti tamparan. Tapi ia tidak melawan. Ia hanya menatap Alia. Matanya kosong, seolah menerima setiap luka yang keluar dari mulutnya. Aku memang pengkhianat, katanya lirih. Tapi aku pengkhianat yang mencintaimu lebih dari siapapun di dunia ini. Alia terdiam. Kata-kata itu seperti racun, manis, tapi mematikan. Ia membenci Reza, tapi di dalam hatinya, cinta itu masih ada, menggeliat dan menolak mati. Ia memalingkan wajah, tak sanggup menatap lelaki itu lebih lama. Pergilah, Reza. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Reza menggeleng lemah. Aku tidak akan pergi sebelum memastikan kau aman. Pergi. Teriak Alia.
Kau sudah cukup menghancurkan hidupku. Apalagi yang ingin kau ambil dariku? Hening panjang mengisi ruangan. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya saksi dari dua jiwa yang terbelah antara cinta dan dendam. Reza akhirnya melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh. Wajahnya penuh kesedihan. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi kalau suatu saat kau tahu semuanya, kau akan mengerti kenapa aku melakukan ini. Pintu tertutup perlahan. Alia jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Beberapa jam kemudian, suara mobil terdengar di luar. Alia menatap dari jendela. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah tua itu. 3 orang bersetelan gelap keluar, salah satunya memegang telepon. Alia Reza Prameswari ada di dalam. Tangkap dia hidup-hidup, katanya dengan nada dingin. Alia terkejut, lalu menatap ke arah jalan lain. Reza baru saja berjalan menjauh ke arah kebun belakang, dan orang-orang itu belum menyadarinya. Tanpa berpikir, Alia keluar dari rumah, berlari ke arah Reza. Reza! Mereka datang! Reza menoleh, matanya membulat. Masuk, Alia! Sekarang juga! Namun sudah terlambat. Tembakan dilepaskan. Dor! Hujan deras mengguyur jalanan Surabaya sore itu, menciptakan bayangan lampu-lampu kota yang bergetar di genangan air. Mobil-mobil berlalu dengan cepat, dan di antara hiruk-pikuk lalu lintas, seorang perempuan dengan mata sembab berjalan menunduk, mengenakan mantel hitam panjang dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Itu Alia. Sudah 3 hari sejak Reza tewas di pelukan tangannya. 3 hari ia hidup seperti mayat berjalan, mengandalkan sisa kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Ia menumpang truk dari Sidoarjo ke Surabaya, tidur di pinggiran terminal, hanya berbekal satu hal, amplop coklat yang kini basah dan kusut di tangannya. Tujuannya hanya satu, rumah ibunya di Citraland, rumah mewah bergaya klasik yang dulu menjadi saksi masa kecilnya. Namun kali ini ia datang bukan sebagai putri yang pulang, melainkan sebagai seseorang yang haus akan kebenaran. Gerbang besar rumah itu masih sama. Besi hitam dengan ukiran bunga di sisi kiri kanannya, dan logo keluarga besar, A, di tengahnya, Adinata. Dari sela pagar, Alia melihat taman depan yang terawat rapi, air mancur masih menyala, dan 2 penjaga berdiri di depan pintu utama. Ia menunggu hingga senja benar-benar turun, lalu masuk melalui sisi belakang yang ia tahu masih memiliki celah kecil di antara pagar dan dinding. Jalannya lambat, nyaris tanpa suara, setiap langkahnya diiringi detak jantung yang menggema di telinga. Begitu memasuki rumah, aroma yang dulu ia kenal langsung menyergap, campuran melati dan kayu manis, wangi khas ibunya. Tapi kini, aroma itu terasa seperti racun yang menusuk ingatan. Langkahnya berhenti di depan ruang kerja. Di atas meja besar dari kayu jati, tergeletak setumpuk dokumen dan sebuah foto besar ibunya bersama beberapa pria berpakaian formal. Salah satunya Alia kenal, direktur perusahaan yang pernah bekerja dengan ayahnya sebelum kematian itu. Tangannya gemetar ketika ia membuka salah satu map. Di dalamnya ada dokumen transaksi yang mencantumkan nama perusahaannya, PT Nirmala Group, disertai tanda tangan Raisa Adinata. Tapi di bawahnya, ada nama lain yang membuat Alia membeku. Reza Fadillah. Alia memejamkan mata. Ternyata semua memang sudah terhubung sejak awal. Reza bukan hanya bagian kecil dari masa lalu ayahnya, ia adalah benang yang menjahit seluruh tragedi ini. Air matanya jatuh di atas kertas, meninggalkan noda bulat kecil. Tapi sebelum ia sempat menyeka, suara langkah terdengar dari belakang. Alia? Suara itu lembut, dalam, dan penuh perasaan, suara yang selama ini ia rindukan, tapi kini justru membuat dadanya sesak. Alia menoleh perlahan. Ibunya berdiri di sana, mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya disanggul rapi. Matanya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran kasih dan rahasia. Ibu, suara Alia bergetar. Kenapa? Raisa melangkah pelan mendekat. Kau seharusnya tidak kembali, Alia. Alia mundur 1 langkah. Kenapa aku tidak boleh kembali? Karena aku akan tahu kebenarannya? Raisa menghela napas panjang. Kebenaran tidak akan membuatmu bahagia, nak. Tapi kebohongan sudah menghancurkan segalanya. Alia membalas cepat, suaranya meninggi. Ayah mati. Reza mati. Dan semua karena sesuatu yang kau sembunyikan. Raisa menatap putrinya lama.
Lalu ia berjalan menuju meja, duduk perlahan, dan berkata, "Kau ingin tahu semuanya? Baik. Tapi setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Alia menatap ibunya penuh kebencian dan rasa takut yang bercampur menjadi satu. Raisa membuka laci meja, mengambil sebuah kotak kayu kecil. Ia menyerahkannya kepada Alia. "Di dalamnya ada surat dari ayahmu. Surat yang tidak pernah sampai padaku." Alia menatapnya heran. "Surat?" Raisa mengangguk. "Reza yang menemuinya malam itu. Ayahmu meminta Reza mengantarkan surat ini padaku, tapi dia tidak pernah sempat melakukannya." Tangan Alia bergetar ketika membuka kotak itu. Di dalamnya ada selembar kertas kuning tua yang terlipat rapi, masih dalam amplop bertuliskan untuk Raisa dan Alia. Tulisan tangan itu jelas tulisan ayahnya. Alia membuka lipatan itu perlahan. Dan ketika matanya membaca baris pertama, lututnya hampir lemas. "Raisa, jika kau membaca ini, berarti aku tidak akan kembali. Aku tahu apa yang mereka rencanakan, dan aku tahu kau terlibat di dalamnya. Tapi aku memaafkanmu. Aku melakukan ini bukan untukku, tapi untuk Alia. Jangan biarkan dia tumbuh dalam dunia yang sama seperti kita. Bawa dia pergi, jauh dari Surabaya. Kalau kau tetap di sini, kau akan menyesal seumur hidup. Dan jika suatu hari Alia menemukan surat ini, berarti nasib kita sama. Kita berdua kehilangan segalanya karena ambisi. Aku mencintaimu, meski dengan luka yang tak bisa disembuhkan. Rama Adinata." Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Surat itu bergetar di tangannya, setiap kalimatnya menusuk seperti pisau. "Ibu," suaranya hampir tak terdengar. "Ayah tahu, dan dia masih memaafkanmu." Raisa menunduk. Untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. "Ya, dia tahu. Tapi aku terlalu takut kehilangan segalanya. Aku pikir aku bisa memperbaikinya setelahnya. Tapi tidak ada yang bisa diperbaiki setelah seseorang mati, Alia." Alia memukul meja dengan marah. "Lalu kenapa kau teruskan semua ini? Kenapa kau terus bekerja dengan mereka bahkan setelah ayah tiada?" Raisa berdiri, menatap putrinya tajam. "Karena aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam hidupmu, Alia. Mereka bilang kalau aku berhenti, mereka akan membunuhmu seperti mereka membunuh ayahmu." Kata-kata itu menghantam Alia keras. Ia terpaku. "Mereka mengancam aku?" Raisa mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Kau pikir aku ingin hidup seperti ini? Setiap malam aku mendengar suara ayahmu memanggilku dalam mimpi. Aku sudah mati, Alia. Aku hanya bertahan karena kau." Alia menatap ibunya lama. Ada kemarahan, tapi juga rasa iba yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu lagi siapa musuh dan siapa korban dalam semua ini. "Ibu," suaranya melemah. "Aku sudah kehilangan semuanya. Reza mati untuk melindungiku. Aku tidak bisa terus bersembunyi di balik ketakutan." Raisa menatapnya. "Apa yang akan kau lakukan?" Alia menatap surat itu erat, matanya berkilat. "Aku akan melanjutkan pesan ayah. Aku akan membuka semua ini. Dunia harus tahu siapa sebenarnya keluarga Adinata." Raisa mundur satu langkah, wajahnya pucat. "Jangan, Alia, kau tidak tahu apa yang kau hadapi." "Terlambat, Bu," kata Alia pelan tapi tegas. "Aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk berhenti sekarang." Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka keras. 3 pria berpakaian hitam masuk dengan pistol teracung. Alia langsung berdiri, melindungi ibunya di belakang. "Ambil dokumennya," kata salah satu dari mereka. "Dan bawa gadis itu." Raisa berdiri di depan Alia. "Tidak! Jangan sentuh anakku." Tapi suara tembakan memecah udara. Dor, Raisa terhuyung, lalu jatuh ke lantai. Darah mulai membasahi gaun putihnya. "Ibu!" Alia berlari, memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. Air matanya menetes deras di wajah Raisa. Raisa berusaha tersenyum, tangannya gemetar memegang pipi Alia. "Jangan biarkan mereka menang, Nak." Suaranya nyaris tak terdengar. "Bawa surat itu ke orang yang ayahmu percaya namanya Yudi, dia tahu segalanya." Tubuh Raisa melemah. Nafasnya terhenti. Alia berteriak, tapi suaranya tertelan oleh suara langkah orang-orang bersenjata yang semakin dekat. Ia menggenggam surat itu erat,
menatap tubuh ibunya yang terbujur kaku lalu berlari ke arah pintu belakang dengan air mata bercampur darah di wajahnya. Malam itu, Surabaya menjadi saksi lahirnya seseorang yang baru, bukan Alia yang polos dan penuh kasih, tapi Alia yang terbakar oleh dendam, kebenaran, dan cinta yang tak sempat ditebus. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat membayar dengan harga yang sama seperti yang telah ia tanggung. Dan di kejauhan, di langit yang bergemuruh, seolah arwah Reza dan ayahnya berbisik dalam hati kecilnya. Kau tidak sendiri, Alia. Jalanmu baru saja dimulai. Malam di Surabaya begitu sunyi. Langit gelap tanpa bintang, dan udara lembab mengandung aroma hujan yang belum turun. Di antara deretan bangunan tua di kawasan Kerembangan, Alia bersembunyi di dalam sebuah bengkel tua yang sudah lama tak beroperasi. Lampu kecil di pojok ruangan berkedip lemah, menerangi wajahnya yang pucat dan penuh luka. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena duka dan amarah yang belum sempat reda. Di tangannya, surat ayahnya masih tergenggam erat, satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan. Sudah 2 hari sejak ibunya tewas di depannya. 2 hari sejak ia menjadi buruan, bukan hanya oleh orang-orang bersenjata, tapi oleh masa lalunya sendiri. Ia memejamkan mata, mengingat suara ibunya sebelum mati, nama yang disebutnya dengan napas terakhir, Yudi. Siapa dia? Gumamnya. Dan di mana aku harus mencarinya? Subuh hari berikutnya, Alia meninggalkan bengkel itu. Ia berjalan menyusuri ganggang kecil, menutupi wajahnya dengan kerudung lusuh. Langkahnya tertatih, tapi tekadnya bulat. Tujuannya, pelabuhan Tanjung Perak. Tempat di mana, menurut ingatannya, ayahnya dulu sering bertemu seseorang bernama Yudi Sasmita, mantan anak buah ayahnya yang kini kabarnya bekerja sebagai teknisi kapal. Di pelabuhan, kabut pagi menggantung di atas air laut yang berwarna kelabu. Suara klakson kapal bersahutan, bercampur dengan teriakan buruh dan gesekan tali tambang. Alia berjalan perlahan di antara mereka, matanya mencari-cari sosok yang mungkin saja menjadi satu-satunya orang yang tersisa dari masa lalu ayahnya. Namun langkahnya terhenti ketika seorang pria tua dengan jaket biru lusuh mendekatinya. Wajahnya keras, dengan mata yang tajam namun penuh rasa curiga. Kau mencari seseorang? Tanya pria itu. Alia menatapnya. Aku mencari Yudi Sasmita. Pria itu memicingkan mata. Siapa kau? Alia ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Aku, Alia, putri Rama Adinata. Mata pria itu melebar. Ia menatap Alia lama, seolah tidak percaya. Rama Adinata? Ia menarik napas dalam. Ikut aku. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan kecil di belakang dermaga, ruangan dengan dinding kayu lembab dan bau solar yang menyengat. Pria itu menutup pintu, lalu menatap Alia dengan wajah serius. Namaku Yudi, katanya. Aku orang yang ayahmu percayai dulu. Tapi aku pikir tak akan pernah melihat keturunannya datang ke tempat ini lagi. Alia menggenggam surat di tangannya erat. Ayah bilang, kau tahu semuanya. Yudi mengangguk perlahan. Ya? Tapi seharusnya kau tidak ke sini sendirian. Mereka pasti sudah tahu kau hidup. Alia menatapnya tajam. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu kenapa ayahku dibunuh. Yudi menghela napas panjang. Ia duduk di kursi kayu, menatap Alia dengan mata yang kini tampak lelah. Kau tahu Nirmala Group, kan? Alia mengangguk. Itu perusahaan keluarga kami. Perusahaan itu bukan sekadar bisnis, nak. Di baliknya, ada jaringan besar yang mengatur distribusi dana ilegal untuk proyek-proyek pemerintah. Ayahmu dulu bagian dari mereka. Tapi dia berbeda, dia ingin keluar. Ia tahu bahwa semua itu salah. Ia ingin melapor. Alia menunduk, menahan air mata. Dan karena itu, dia dibunuh. Yudi mengangguk. Ya? Tapi bukan hanya karena itu. Ada satu hal lain. Ia berhenti sejenak, suaranya menurun. Ayahmu menemukan bahwa dana dari perusahaan itu digunakan untuk membiayai operasi gelap di luar negeri. Salah satu proyek yang melibatkan anak-anak. Alia tertegun. Anak-anak? Yudi mengangguk pelan. Ya, penjualan organ, eksperimen medis, hal-hal yang bahkan aku sendiri tidak sanggup menyebutnya. Alia memejamkan mata, ngeri. Dan ibuku tahu semua ini? Dia tahu, jawab Yudi perlahan.
Tapi dia tidak bisa keluar. Mereka menjadikannya sandera dengan ancaman padamu. Saat kau masih kecil, mereka menanamkan ancaman itu. Kalau salah satu dari mereka berkhianat, kau akan menjadi korban pertama. Alia menahan napas, dadanya terasa sesak. Semua potongan puzzle mulai menyatu dalam kepalanya, rasa dingin ibunya, ketakutan yang selalu disembunyikan di balik senyum, dan kematian Reza yang datang begitu tiba-tiba. Jadi semua ini, katanya pelan, semua ini tentang aku? Yudi menatapnya dalam. Kau bukan hanya korban, Alia. Kau pewaris. Darahmu membawa kunci untuk menghancurkan mereka, karena semua rekening rahasia, semua file, semua bukti, disimpan atas nama pewaris keluarga Adinata. Alia terpaku. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Kau bilang, semua rekening itu atas namaku? Yudi mengangguk. Ya, ayahmu melakukannya sebelum dia mati. Dia ingin memastikan bahwa hanya kau yang bisa membuka semuanya suatu hari nanti. Alia menatap surat ayahnya. Tulisan di baris terakhir surat itu kini terasa seperti pesan rahasia yang baru ia mengerti. Jika kau membaca ini, berarti nasib kita sama. Di mana data itu? Tanya Alia cepat. Yudi berdiri, membuka laci kecil, dan mengeluarkan sebuah flash disk hitam yang dibungkus plastik bening. Ini, semua datanya di sini. Tapi hati-hati, Alia. Banyak yang ingin merebut ini darimu. Termasuk orang-orang yang dulu bekerja dengan ibumu. Sebelum Alia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari luar. Lalu suara laki-laki berteriak keras. Buka pintunya, Yudi. Kami tahu kau menyembunyikan dia. Yudi langsung menatap Alia. Cepat, sembunyi di belakang lemari. Alia berlari ke pojok ruangan. Yudi menggenggam pistol kecil di pinggangnya dan berdiri menghadap pintu. Pintu itu terbuka dengan keras. 3 orang bersenjata masuk, mata mereka liar mencari-cari. Salah satu dari mereka menatap Yudi dengan senyum sinis. Kau pikir kami tidak tahu? Gadis itu di sini, kan? Yudi menatap dingin. Pergi sebelum aku menyesal. Menyesal? Pria itu tertawa. Kau pikir kau masih Yudi yang dulu? Kau cuma teknisi kapal yang menua sendirian. Beri kami gadis itu, dan mungkin kami biarkan kau hidup. Yudi tidak menjawab. Ia menembak. Dor! Peluru menghantam bahu pria itu. 2 lainnya langsung membalas tembakan. Suara letusan bergema di ruangan sempit. Alia menahan napas di balik lemari, sementara serpihan kayu berterbangan di sekitarnya. Tiba-tiba, pintu belakang dibuka dari luar. Seorang lelaki bertubuh tinggi masuk, menembak dengan cepat dan tepat. 2 pria bersenjata jatuh seketika. Alia menatap ke arah pintu, dan matanya membesar tak percaya. Reza? Tidak. Itu bukan Reza. Tapi wajahnya, begitu mirip. Yudi menatap lelaki itu dengan terkejut. Kau? Lelaki itu menatap Alia. Suaranya dalam dan tenang. Namaku Radit. Kakak Reza. Alia membeku. Setelah situasi tenang, mereka duduk di ruangan yang kini berantakan. Radit membersihkan darah di tangannya, menatap Alia dengan tatapan yang campuran antara iba dan kekaguman. Reza meninggalkan pesan sebelum dia mati, katanya perlahan. Dia tahu aku masih hidup dan menunggu waktu untuk membalas dendam. Dan dia bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, aku harus menemukanmu. Alia menatapnya, dadanya sesak. Dia masih sempat berpikir tentang aku? Radit menatapnya lembut. Dia mencintaimu sampai akhir, Alia. Tapi sekarang bukan waktunya menangis. Kita harus bertindak. Mereka sudah tahu kau membawa data itu. Alia menggenggam flash disk di tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yudi menatap Radit. Kita harus ke tempat aman dulu. Setelah itu, kita sebarkan semua data ini ke publik. Tapi ada satu masalah. Apa? Data ini terkunci dengan kode enkripsi. Dan hanya bisa dibuka dengan sidik jari pewaris utama, yaitu Alia. Alia menatap mereka berdua, perasaan takut dan tanggung jawab bercampur menjadi satu. Kalau begitu, mari kita buka. Radit menggeleng. Tidak sekarang. Begitu kita buka, sinyalnya akan terlacak. Mereka akan tahu di mana kita. Yudi berdiri, menatap Alia dengan serius. Kau harus memilih, Alia.
Mau terus bersembunyi, atau buka kebenaran itu sekarang, meski berarti hidupmu akan berakhir. Alia menatap surat ayahnya di tangan. Ia mengingat wajah Reza, wajah ibunya, dan darah yang mengalir di lantai rumah. Kemudian ia berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Aku sudah mati sejak hari pernikahanku dibatalkan, Pak Yudi. Sekarang yang tersisa hanya satu, kebenaran." Yudi dan Radit saling berpandangan. Lalu tanpa banyak kata, mereka menyiapkan laptop tua di meja, menancapkan flash disk, dan menunggu layar menampilkan tulisan, "Scan identitas pewaris Alia Rama Adinata." Alia menatap layar itu lama. Tangannya gemetar ketika ia meletakkan jarinya di sensor kecil. Cahaya hijau menyala. Bunyi, klik, terdengar. Dan di layar, file-file rahasia terbuka. Ratusan dokumen, foto, transaksi, dan nama-nama besar. Politisi, pejabat, pengusaha, bahkan tokoh agama. Semua terhubung. Semua kotor. Namun sebelum mereka sempat membaca lebih jauh, suara ledakan keras mengguncang ruangan. Dinding bagian belakang hancur. Debu dan api memenuhi udara. Alia terlempar ke lantai, Radit menahan tubuhnya, dan Yudi berteriak kesakitan. Di luar, suara langkah-langkah berat mendekat. Seseorang berseru dengan suara menggelegar, "Jangan biarkan mereka keluar hidup-hidup." Ledakan itu seperti mengguncang seluruh dermaga. Api menjalar cepat di sepanjang dinding bengkel kayu yang rapuh, disertai suara logam yang meleleh dan jeritan pelaut yang berlarian di kejauhan. Udara penuh dengan asap tebal dan bau mesiu, membuat mata Alia perih dan tenggorokannya terasa terbakar. Ia tersungkur di lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Di sebelahnya, Radit menggertakkan gigi, menahan sakit di bahunya yang terkena serpihan besi. Yudi terbaring beberapa meter dari mereka, wajahnya pucat, dada naik turun berat. "Pak Yudi." Alia berlari merangkak menghampirinya. Yudi tersenyum lemah. "Kau harus pergi sekarang." "Tidak. Kita keluar sama-sama." Yudi menggeleng, matanya sayu tapi penuh keteguhan. "Aku sudah terlalu lama hidup dengan dosa ini, Alia. Tapi kau masih punya alasan untuk melanjutkan." Tiba-tiba suara tembakan terdengar dari luar. Radit segera menarik Alia ke balik mesin tua yang setengah meleleh. "Mereka sudah masuk," bisik Radit cepat. "Kita tidak punya banyak waktu." Alia menatap Yudi yang kini berjuang untuk bernapas. Ia menggenggam tangan lelaki tua itu erat. "Aku akan melanjutkan semuanya. Aku janji." Yudi menatapnya dengan mata berkaca. "Buka datanya, sebarkan, jangan biarkan mereka menang." Lalu tangannya terkulai. Napasnya berhenti. Alia menutup matanya, menahan isak yang tertahan di tenggorokannya. Dunia di sekelilingnya seolah membisu, hanya menyisakan bunyi api yang menggerogoti kayu. Radit menarik tangannya. "Kita harus pergi sekarang, Alia." Mereka berlari di antara kobaran api, melompati runtuhan dan serpihan kaca. Asap membuat pandangan kabur, tapi Radit memegang tangan Alia erat, menuntunnya keluar melalui celah dinding yang terbuka. Namun begitu mereka keluar, kilatan cahaya menyilaukan datang dari sisi kiri, lampu sorot kendaraan lapis baja. "Di sana! Tembak mereka!" Suara itu menggema keras, diikuti peluru-peluru yang memecahkan udara. Alia dan Radit berlari menunduk, menyusuri gang sempit di antara kontainer kapal yang berderet. Suara peluru memantul di dinding logam, membuat jantung Alia nyaris pecah. Mereka akhirnya sampai di tepi pelabuhan, di mana air laut bergolak di bawah pancaran api dari bengkel yang terbakar. Radit menatap sekeliling, mencari jalan keluar. "Satu-satunya cara keluar, lewat air," katanya cepat. Alia menatapnya tak percaya. "Kita tidak bisa berenang sejauh itu, Radit. Mereka akan menembak. Percaya padaku." Radit menggenggam tangannya, lalu menariknya melompat ke laut tepat saat peluru menghantam dinding di belakang mereka. Air dingin menghantam tubuh Alia seperti ribuan jarum. Ia tenggelam sesaat, lalu muncul kembali ke permukaan, terengah-engah. Radit memeluknya dari belakang, menuntunnya ke bawah dermaga di mana perahu kecil terikat longgar. Mereka naik dengan sisa tenaga terakhir, dan tanpa pikir panjang, Radit menyalakan mesin kecilnya. Perahu itu melaju cepat di tengah gelombang, menjauh dari kobaran api yang kini membakar seluruh dermaga. Alia memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. Di pangkuannya, flash disk hitam masih ia genggam erat.
Ia menatap api yang menjilat langit dengan mata yang kosong. Pak Yudi. Ibu. Reza, bisiknya. Aku sudah kehilangan semuanya. Radit menatapnya sekilas. Belum. Kau masih punya tujuan. Dan aku akan pastikan kau sampai ke sana. Alia menatapnya, air mata bercampur air laut di pipinya. Kenapa kau membantuku, Radit? Kau bahkan hampir mati untukku. Radit menghela napas panjang. Karena aku berutang pada Reza. Dan karena dia percaya padamu lebih dari siapapun di dunia ini. Kalau dia saja rela mati untukmu, aku tak punya alasan untuk berpaling. Alia menunduk. Dia tidak pantas mati seperti itu. Radit menatap ke depan, wajahnya tegang diterangi cahaya api dari belakang. Tidak ada yang mati dengan pantas dalam permainan kotor ini, Alia. Tapi kita bisa pastikan kematiannya tidak sia-sia. Perahu kecil itu akhirnya mendarat di tepian sungai yang mengalir ke arah utara Surabaya. Mereka berjalan ke sebuah gudang kosong yang tampak terbengkalai. Radit menyalakan lilin, lalu menatap Alia dengan serius. Kau harus tahu sesuatu, katanya perlahan. Reza tidak mati tanpa rencana. Sebelum dia pergi ke pernikahanmu waktu itu, dia sempat mengirim pesan pada seseorang di Jakarta. Orang itu yang bisa menyebarkan data ini ke publik dengan aman. Alia menatapnya, jantungnya berdebar. Siapa orang itu? Radit menatapnya lekat-lekat. Namanya Arman. Alia tertegun. Arman? Kau yakin? Radit mengangguk. Kau mengenalnya? Alia tertawa getir. Dia, calon suamiku. Radit menatapnya kaget. Apa? Alia menatap tanah, suaranya lirih tapi getir. Reza membatalkan pernikahanku dengan Arman malam itu. Katanya kita harus pergi karena nyawaku terancam. Aku kira Arman hanya korban. Tapi kalau dia orang yang menyimpan pesan Reza. Radit menyela, wajahnya menegang. Maka dia juga mungkin tahu lebih banyak dari yang kita kira. Alia menatap Radit, matanya bergetar antara rindu, takut, dan kebencian. Kau pikir dia tahu semuanya sejak awal? Tidak tahu, jawab Radit, tapi aku tahu satu hal, kalau Arman benar-benar terlibat, maka semua ini belum berakhir. Dan mungkin dia sekarang sedang menunggumu. Beberapa jam kemudian, Alia duduk di pojok ruangan, menatap flash disk di tangannya. Di luar, hujan mulai turun pelan-pelan, menetes di atap seng gudang tua itu. Radit sudah tertidur lelah di kursi kayu. Alia memandangi nyala lilin, lalu perlahan membuka surat ayahnya sekali lagi. Setiap kali membaca kalimat terakhirnya, hatinya bergetar. Jika suatu hari kebenaran menuntunmu ke tempat di mana cinta dan kebohongan bertemu, maka percayalah, disitulah segalanya akan berakhir. Alia memejamkan mata. Kata-kata itu terasa seperti firasat. Tiba-tiba, ponsel Radit berbunyi pelan di atas meja. Alia melihat layar yang menyala, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau tidak bisa lari dari masa lalu, Alia. Besok jam 8 malam, datanglah ke tempat di mana semuanya dimulai. Hotel tempat kau hampir menikah. Alia menatap pesan itu lama. Tangan kirinya bergetar hebat. Hotel itu, tempat Reza menariknya pergi, tempat semua rahasia mulai terungkap. Ia menatap keluar jendela, hujan menutupi pandangan. Dalam hati kecilnya, ia tahu, besok malam bukan hanya tentang kebenaran. Tapi tentang akhir dari segalanya, antara hidup atau mati. Langit Surabaya malam itu seperti menahan napas. Awan hitam menggantung rendah di atas kota, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi tampak kabur di balik tirai hujan tipis yang turun perlahan. Hotel Majapahit berdiri megah di tengah kota, bangunannya masih sama seperti hari itu. Dinding putihnya memantulkan sinar lampu oranye, namun bagi Alia, bangunan itu bukan lagi simbol kemewahan, melainkan luka. Luka yang belum pernah benar-benar kering. Ia berdiri di depan gerbang hotel itu, mengenakan jas hujan hitam dan ransel kecil di punggungnya. Di dalam ransel itu, tersimpan flash disk yang menjadi pusat dari segala kehancuran. Di sampingnya, Radit berdiri dengan wajah tegang. Masih mau melakukannya? Tanya Radit pelan. Alia mengangguk tanpa ragu. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Radit menghela napas panjang. Begitu kita masuk, mereka pasti tahu. Alia menatapnya. Aku siap.
Keduanya berjalan menembus hujan menuju pintu depan hotel. Di dalam, suasana tampak tenang, tamu-tamu duduk di lobi, musik lembut mengalun, aroma kopi memenuhi udara. Tapi bagi Alia, setiap langkah terasa berat, seolah lantai marmer itu menyimpan jejak masa lalunya sendiri. Ia melangkah menuju lorong yang mengarah ke ruang ganti pengantin, ruangan yang dulu menjadi tempat awal dari pelariannya. Di sana, lampu temaram menyinari cermin besar yang masih berdiri di tempatnya. Alia berhenti di depan cermin itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaannya yang dingin. Dalam pantulan, ia melihat dirinya sendiri bukan lagi gadis yang takut dan bingung, tapi perempuan yang membawa beban kebenaran di matanya. Dulu aku mengenakan gaun putih di sini, katanya pelan, suaranya hampir bergetar. Dan hidupku berhenti di detik yang sama. Radit berdiri di belakangnya, diam, matanya mengawasi sekeliling. Kau yakin pesan itu berasal dari Arman? Alia mengangguk. Nomornya sama. Aku hafal betul suaranya. Radit mengernyit. Kalau benar dia yang memanggilmu ke sini, maka dia sudah menyiapkan segalanya. Alia menatap pantulan dirinya lagi, kali ini dengan mata yang keras. Kalau begitu biarkan dia tahu, aku juga sudah siap. Pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang pria melangkah masuk, jas hitam, rambut tersisir rapi, wajahnya tampan tapi penuh ketegangan. Arman? Mata Alia membelalak, dada bergetar hebat. Dunia seolah berhenti berputar. Arman, suaranya nyaris hanya bisikan. Arman tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin, seperti pisau. Kau datang juga. Radit langsung berdiri di depan Alia, bersiap jika terjadi sesuatu. Jangan coba macam-macam, ucapnya tajam. Arman menatapnya sekilas. Kau pasti Radit. Kakaknya Reza, bukan? Radit menegang. Kau tahu banyak rupanya. Arman melangkah perlahan mendekati mereka. Lebih banyak dari yang kalian kira. Ia menatap Alia dalam-dalam. Kau pasti ingin tahu semuanya, kan? Tentang kenapa Reza menarikmu keluar malam itu, dan kenapa keluargamu harus mati. Alia menggenggam tangan Radit, matanya menatap Arman tajam. Katakan. Arman tersenyum tipis. Baik, tapi bersiaplah, Alia. Karena kebenaran tidak selalu membawa kelegaan. Ia berjalan ke arah meja rias, menyalakan lampu-lampu kecil di sekeliling cermin, hingga ruangan itu terang. Reza bekerja untukku, katanya akhirnya. Alia terpaku. Apa? Arman mengangguk. Aku merekrutnya 3 tahun lalu. Saat itu, dia hanya ingin melunasi utang keluarganya. Tapi aku tahu dia punya koneksi dengan ayahmu, Rama Adinata. Jadi aku manfaatkan dia untuk masuk ke dalam lingkaran keluargamu. Radit menatapnya penuh amarah. Kau memanfaatkan adikku? Arman tersenyum dingin. Semua orang punya harga, Radit. Termasuk Reza. Alia melangkah maju, matanya bergetar antara marah dan terluka. Kau berbohong. Reza tidak seperti itu. Dia mencintaiku. Arman mendekat, suaranya tenang tapi tajam seperti belati. Ya, dan itu kesalahannya. Karena dia jatuh cinta pada target yang seharusnya dia hancurkan. Air mata Alia mengalir, tapi wajahnya tetap tegang. Kenapa aku? Kenapa keluargaku? Arman memutar kursi, duduk santai. Ayahmu dan ibumu menandatangani kontrak dengan kelompok yang kami lindungi. Tapi kemudian ayahmu berkhianat. Ia ingin membocorkan semua data transaksi ilegal yang melibatkan orang-orang besar di negeri ini. Termasuk aku. Jadi, semua pembunuhan itu, ulahmu? Arman mengangguk tanpa rasa bersalah. Aku hanya menjaga agar dunia tetap berjalan sesuai jalurnya. Alia menatapnya tak percaya. Dan kau, hampir menjadi suamiku. Arman menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku benar-benar mencintaimu, Alia. Tapi cinta tidak bisa menghapus dosa. Dan dosaku terlalu besar untuk kutinggalkan demi seseorang yang seharusnya kubunuh. Radit mencabut pistolnya, suaranya berat. Kau monster. Arman tertawa kecil. Mungkin. Tapi aku bukan satu-satunya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Beberapa pria bersenjata masuk, mengepung ruangan. Senjata diarahkan ke Alia dan Radit. Alia menggenggam flash disk erat, menatap Arman. Jadi ini jebakan. Arman berdiri.
Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu. Serahkan datanya, Alia, dan aku biarkan kalian pergi hidup-hidup. Radit menatap Alia, lalu berbisik cepat, jangan percaya. Alia mengangguk. Ia menatap Armand, lalu mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi. Ini yang kau mau? Armand mengangguk. Letakkan di meja. Alia melangkah maju perlahan. Tapi di tengah langkahnya, ia berhenti. Matanya berkilat aneh. Tidak, katanya pelan. Aku akan mengakhirinya di sini. Lalu, tanpa peringatan, ia menancapkan flash disk itu ke port kecil di laptop di meja rias, laptop yang masih terhubung dengan jaringan hotel. Dalam sekejap, layar laptop itu menyala, menampilkan pesan besar. Transfer data dimulai. Armand berteriak, hentikan. Para pengawalnya bergerak, tapi Radit menembak cepat, menahan mereka. Suara peluru dan kaca pecah memenuhi ruangan. Alia terus berdiri di depan laptop, menatap layar dengan mata penuh air mata. File demi file berpindah. Foto, laporan, transaksi, semuanya tersebar ke jaringan publik. Data itu kini menjadi milik dunia. Armand berlari ke arahnya, menampar laptop itu ke lantai. Tapi sudah terlambat. Di layar terakhir muncul tulisan, transfer selesai, data tersebar. Alia tersenyum samar, meski darah menetes dari pelipisnya. Kau kalah, Armand. Armand menatapnya dengan amarah membara. Kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Mereka akan memburumu. Alia menjawab pelan, aku tidak peduli. Armand mengangkat pistol, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Radit menembak lebih dulu. Peluru menghantam bahu Armand, membuatnya terjatuh. Asap dan api mulai muncul dari kabel yang terbakar. Listrik meledak di sudut ruangan. Radit berlari ke arah Alia, menariknya keluar. Mereka berlari menembus lorong hotel yang kini dipenuhi asap. Alarm berbunyi keras, tamu-tamu berlarian panik. Alia menoleh sekali ke belakang, melihat api mulai melahap pintu ruang ganti, tempat semua cerita ini bermula. Beberapa jam kemudian, di pinggiran kota Sidoarjo, Alia duduk di kursi kayu, menatap layar televisi kecil di warung kopi. Berita malam itu penuh dengan wajah-wajah politisi, pengusaha, dan pejabat yang terseret dalam skandal besar. Semua data yang ia sebar kini menjadi rahasia yang tak lagi tersembunyi. Radit duduk di sebelahnya, diam. Kau berhasil. Alia menatap layar itu lama, lalu berkata pelan, tidak. Aku hanya mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Ia menatap langit di luar jendela. Hujan telah berhenti, tapi aroma tanah basah masih melekat. Di dalam dadanya, ada kehampaan. Tapi juga kelegaan. Reza, ibunya, ayahnya, bahkan Yudi, semua telah pergi. Tapi mereka hidup dalam satu hal, kebenaran yang akhirnya terbuka. Radit berdiri, menatapnya lembut. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Alia tersenyum samar. Pergi. Hidup. Tapi kali ini bukan untuk lari, melainkan untuk memulai. Ia bangkit, meninggalkan meja, menatap jalanan malam yang sepi. Di kejauhan, sinar lampu mobil memantul di genangan air, seperti potongan masa lalu yang perlahan memudar. Dan di dadanya, suara Reza terngiang lembut. Kalau suatu hari kau berhasil keluar dari ini semua, jangan menoleh ke belakang, Alia. Karena masa lalu bukan tempat tinggal, tapi tempat belajar. Alia menarik napas panjang, menatap langit yang mulai cerah di ufuk timur. Hari baru telah datang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas.